Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis oleh Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita lanjutkan halaman 297, masih berkaitan dengan pembahasan mahasinul a'mal, amal-amal kebaikan, dan juga berkaitan dengan al-akhlaqul karimah. Sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu, pembahasan ini disampaikan oleh para ulama setelah atau di pertengahan pembahasan akidah. Ini menunjukkan bahwasanya termasuk penyempurna akidah adalah al-akhlaqul karimah ataupun amal-amal kebaikan. Dan dari sini pula kata para ulama, yang paling penting dalam Islam masalah akidah, masalah al-iman, masalah at-tauhid. Namun tidak mengesampingkan masalah agama yang lain, masalah al-akhlaq, masalah amal-amal yang mustahab, yang sunnah. Jadi dalam Islam ada skala prioritas. Ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Ambil semua ajaran Allah dari A sampai Z. Namun dalam Islam sekali lagi ada skala prioritas. Ada arkanul iman, rukun-rukun iman. Ini yang paling utama. Tidak sah iman seseorang sampai mengimani 6 rukun iman tersebut. Dalam Islam ada rukun-rukun Islam, 5 rukun Islam. Yang paling utama 2 kalimat syahadat. Tidak sah Islam seseorang tanpa 2 kalimat syahadat tersebut atau rukun pertama dari rukun-rukun al-Islam. Namun meskipun demikian, wajib diyakini bahwasanya kita juga diwajibkan melaksanakan amalan-amalan yang wajibat dan juga dianjurkan melaksanakan yang mustahabbat. Dan sudah kita sampaikan, beda kalau orang itu menyelisihi
rukun iman tadi bisa kafir, murtad dari Islam. Kalau orang itu menyelisihi prinsip akidah yang nggak sampai kepada pembatal keislaman, dia bisa keluar dari ahlu sunnah. Kalau orang itu berbuat kemaksiatan, kefasikan, dia bisa jadi ahlu sunnah namun dia fasik. Karena kemaksiatan ataupun akhlak yang menyimpang tidak mengeluarkan pelakunya dari ahlu sunnah wal jamaah. Seperti yang pernah mungkin kita sampaikan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Fatawa Arkan Islam. Beliau menyebutkan kalau orang itu menyimpang dari pembahasan akidah ataupun tauhid, maka dia keluar dari firqatun najiyah. Adapun menyelisihi akhlakul karimah, amal-amal yang mustahab, dia tidak bisa dikatakan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah meskipun imannya berkurang kalau dia meninggalkan yang wajiban. Jadi jangan disamaratakan. Orang salah, iya, setiap orang salah, tapi kesalahan itu berlevel-level, ya, bukan hanya mie saja yang punya level-level. Ya, ini juga sama, kesalahan penyimpangan banyak levelnya. Ada penyimpangan yang mengeluarkan orang dari la ilaha illallah, dari Islam. Makanya ulama dalam semua mazhab, dalam kitab-kitab fikih dibahas bab riddah. Dalam setiap kitab-kitab fikih semua mazhab ada bab masalah kemurtadan. Artinya yang jatuh ke dalam suatu ucapan yang kufur syirik besar, dia bisa murtad. Namun ini hukum secara umum, bukan untuk menunjuk hidung per orangnya, individunya. Yang kedua, kalau orang itu jatuh ke dalam penyimpangan yang merupakan usul sunnah, prinsip ahlu sunnah, maka dia bisa keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Namun kalau orang itu hanya jatuh ke dalam hal-hal yang tadi, tidak sampai kepada masalah akidah, dia bisa ahli maksiat, al-fasik, namun dia tidak bisa dikatakan keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca ucapan Al-Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa yarawna al-musara'ata ila ada'is salawat. Ashabul hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat wajibnya bersegera untuk melaksanakan salat, tentunya yang 5 waktu itu yang wajib, wa iqamatiha fi awailil awqat, dan melaksanakannya di awal waktu, afdal min ta'khiriha ila awakhiril awqat, dan itu lebih utama, lebih afdal daripada menundanya sampai di akhir-akhir waktu. Masalah salat ini sangat penting sekali. Salat rukun Islam yang kedua. Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah. Rukun Islam yang kedua yaitu melaksanakan ibadah salat. Bahkan para ulama ada yang mengatakan barang siapa meninggalkan salat maka dia keluar dari Islam. Meskipun ini ada khilaf ijtihadi di antara para ahli ulama, seperti yang tercantum dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadis ini. Ya, sudah kita lewati pembahasannya. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang tidak salat, yaitu salat wajib, maksudnya tidak kafir, tapi hukumannya keras, berhak dibunuh oleh pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Imam Ahmad berpendapat orang itu bisa kafir, murtad, berdasarkan sabda Rasul, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perbedaan antara kita kaum muslimin dengan mereka orang-orang kafir musyrikin masalah salat. Man tarakaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Namun sekali lagi ini ada khilaf ijtihadi antara para ahli ulama. Dan ini sekali lagi disebutkan dalam kitab ini dan sudah kita lewati insyaallah.
Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Namun masalah salat ini sangat penting sekali, yang mana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat-salat yang 5 waktu itu, terutama salat al-wusta. Ulama tafsir mengatakan salat wusta atau salat asar. Intinya di situ kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga salat yang 5 waktu. Kata para ulama tafsir, arti dari menjaga salat 5 waktu, menjaga rukun-rukunnya, nanti akan dibahas sebagiannya. Menjaga syarat-syaratnya, masalah wudhunya, masalah menghadap kiblatnya, toharonya, dan seterusnya. Kemudian juga menjaga waktu-waktunya. Ini yang dibahas juga dalam ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i ini, yang mana Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat, yaitu yang lalai dari salatnya. Di antaranya lalai dari waktunya, meremehkan, malas untuk melaksanakan ibadah salat sampai keluar dari waktunya. Maka ancamannya wailun, celaka bagi orang-orang yang lalai dari salatnya tersebut. Meskipun juga di antara makna lalai dari salat yaitu lalai juga dari melaksanakan rukun-rukunnya, tidak tumaknina dan seterusnya, nanti akan ada pembahasannya. Intinya dibahas di dalam ucapan tadi masalah waktu salat. Salat, kata Allah, kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah atas orang-orang yang beriman. Kata para ulama tadi, secara asal yang paling afdal melaksanakan salat pada awal waktunya, sebagaimana dalam sabda Rasul ketika Rasul ditanya oleh sahabat beliau, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ayul a'mali ahabbu ilallah, amal mana yang paling Allah cintai? Rasul mengatakan as-salatu fi waktiha, salat di awal waktunya. Namun kata para ulama, kecuali salat isya, ya, karena ada dalil yang lain. Ya, secara umum Rasul mengatakan salat yang paling afdal di awal waktunya. Ya. Namun karena ada dalil yang lainnya dari hadis Rasul, Rasul pernah ketika lewat ya malam, mungkin ya kurang lebih Isya kan jam 7 kurang sekarang, jam 10 misalnya, ini permisalan saja, ketika sudah lewat beberapa saat dari waktu Isya, dari waktu malam, Rasul mengatakan hadza li waktiha, inilah waktu salat Isya. Laula an asyqa ala ummati, seandainya aku tidak memberatkan atas umatku. Dari sini kata Pak ulama, salat Isya ini dikecualikan dari salat yang lainnya yang afdal di awal waktu, kecuali salat apa? Al-Isya, kalau tidak memberatkan umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya ya mungkin di pondok pesantren, santrinya ya sudah kompak, mungkin ada pelajaran ba'da maghrib sampai mungkin jam 10, salat Isya jam 10 misalnya, dan mereka memang sudah terbiasa, tidak ada masalah. Jangan apa di masjid pinggir kampung, pinggir jalan, salatnya jam 10 digeruduk nanti, aliran baru ini ya. Padahal sekali lagi itu ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi salah satu mungkin yang banyak tidak dipahami oleh sebagian orang. Bahkan kita ya hanya sekedar misalnya, ini pernah kejadian atau beberapa kali kejadian ketika kita mungkin safari dakwah, kadang panitia menyediakan waktu kajian pada maghrib ya sampai mungkin lebih dari salat yang biasanya salat jam 7, karena ada kajian dimundurkan jadi setengah 8. Itu banyak yang protes. Masa salat Isya apa dikalahkan dengan pengajian?
Ini kita maklumi karena apa? Belum sampai kepadanya hadis Rasulullah SAW. Secara asal memang betul salat itu yang paling afdal dilaksanakan di awal waktunya. Kecuali salat apa? Al-Isya, karena Rasul yang apa? Mengecualikannya. Dan inilah salah satu sifat ahli sunnah. Naduru ma sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah Rasul kemana sunnah itu apa? Berputar. Nah, sekali lagi kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, wa yarawna al-musara'ata ila ada'i salawat. Mereka berpendapat untuk bersegera melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu dan melaksanakannya di awal waktu itu lebih afdal daripada mengakhirkannya sampai keluar waktunya. Dan di antara rahmat Allah atas orang-orang yang beriman, salat yang 5 waktu itu ada istilahnya al-waqtul muwassa, ya, waktu yang diperpanjang. Ya, misalnya waktu salat duhur mulai ya adzan duhur tadi sampai waktu salat apa? Asar. Karena Allah Maha tahu manusia banyak kesibukan dan sebagainya. Meskipun sekali lagi yang afdal awal waktunya. Kalau seandainya mungkin ada karena macet dan sebagainya sampai nggak bisa awal waktu, bisa apa? Ya, di tengah-tengah waktu antara duhur dan asar tadi. Maghrib dengan isya, waktu maghrib antara maghrib dan apa? Al-isya. Ini sekali lagi termasuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, meskipun dianjurkan tepat pada awal waktunya. Dan untuk laki-laki khususnya diwajibkan berjamaah di masjid Allah Subhanahu wa taala. Apalagi keutamanya luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bid darajat. Tak apakah kalian mau aku beritahukan tentang amalan yang bisa mengangkat derajat kalian, menghapus dosa kalian? Rasul mengatakan, kasatu khutai lal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, wanti darus shalah ila shalah, menunggu waktu salat setelah salat yang sebelumnya. Seperti kita sekarang ini, ya salat maghrib duduk ya mendengarkan al-ilmu, kemudian kita apa niatkan sampai salat isya. Ini kata Rasul salah satu kiat untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Semoga Allah menghapus semua dosa kita, mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Ini sekali lagi keutamaan yang memakmurkan masjid, terutama dengan salat berjamaah. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, wa yujibuna qira'ata Fatihatil kitab khalfal imam. Ashabul hadis mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di belakang al-imam. Ini sekali lagi masalah fikih, ya, masalah fikih, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yaitu mewajibkan membaca surat Al-Fatihah di belakang imam, baik pada waktu sholat jahar atau sholat sirri. Kita mau baca footnote yang ada. Kata pentahqiq kitab ini, ijabu qiraatil Fatihah khalfal imam mutlaqan hadza huwa qaulu Asy-Syafi'i rahimahullah taala fil jadid wa ta'ifatin ma'ahu. Mewajibkan membaca Al-Fatihah di belakang imam secara mutlak adalah ucapan Imam Syafi'i dalam pendapat barunya beliau. Karena Imam Syafi'i dikenal dalam masalah fikih, ya, dalam masalah fikih punya al-qaul qadim, qaul jadid. Pendapat yang lama, pendapat yang baru. Dalam masalah fikih suatu yang biasa, ya, namun beda dalam masalah al-aqidah. Kalau akidah paten sudah baku, tidak ada kata pendapat lama, pendapat baru. Secara umum dari ulama-ulama as-salaf dalam masalah akidah tidak ada khilaf di antara para ulama salaf usul akidah. Ya, ada masalah fikih biasa ada
khilaf karena dalil-dalilnya kadang ada yang samar-samar. Beda dengan masalah al-aqidah, maka jangan disamaratakan. Makanya kadang orang salah membawakan ucapan Imam Syafi'i, yaitu ucapan beliau yang mengatakan qauli khata'un yahtamil sawaban. Ucapanku sekarang ini benar, pendapatku ini sekarang benar menurutku, namun bisa jadi kemungkinan salah besok. Wa qauluka khata'un yahtamil sawaban. Namun ucapan Anda yang menyelisih pendapatku sekarang bisa jadi sekarang salah, besok benar. Kadang orang membawakan ucapan Imam Syafi'i ini secara mutlak, baik dalam masalah akidah, masalah fikih. Ini keliru besar. Ini ucapan beliau dalam masalah apa? Fikih. Masalah akidah satu. Misalnya, beliau Imam Syafi'i mengatakan, man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Ini ijma' Ahlus Sunnah. Maka nggak mungkin ucapan Imam Syafi'i yang tadi dibawakan kepada pembahasan masalah Al-Quran apa? Kalamullah, bukan makhluk. Yang mengatakan makhluk maka apa? Kafir. Ini nggak mungkin bisa berubah-ubah lagi ucapan Imam Syafi'i. Jadi bedakan antara pembahasan fikih dengan masalah al-aqidah seperti ini. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kata pentahqiq di sini, pendapat Imam Syafi'i masalah makmum apakah wajib atau tidak membaca Al-Fatihah di belakang imam. Maka Imam Syafi'i dalam pendapat yang baru mengatakan wajib secara mutlak, baik ketika imam membaca secara sirri, ya, tidak dikeraskan atau jahar dikeraskan, wajib makmum membaca Al-Fatihah. Namun jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan ada perincian. Bahwasanya kalau imamnya membaca secara jahar, tidak wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kapan wajibnya? Kalau imamnya membaca dengan sir, tidak keras, ini baru apa? Membaca surat Al-Fatihah. Ini wallahu alam yang ar-rajih. Jadi kalau dalam masalah ini, masalah wajib atau tidak makmum membaca Al-Fatihah, ada 3 pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak wajib sama sekali. Ini pendapat kalau nggak salah Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kemudian pendapat Imam Syafi'i lawannya, wajib secara mutlak. Jumhur, kebanyakan ulama memperinci. Waktu jahar imam membaca keras, tidak wajib membaca Al-Fatihah. Ketika imam nggak menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, maka makmum wajib membaca Al-Fatihah. Wallahu alam. Sekali lagi, ini masalah ijtihadi yang harus kita toleransi, lapang dada. Nah, dalil yang mewajibkan, ya, entah secara terperinci ataupun yang secara mutlak, yaitu sabda Rasul dalam Sahih Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Rasul mengatakan tidak sah orang yang salat tidak membaca surat Al-Fatihah. Namun sekali lagi perselisihannya tadi, kalau makmum, imam tentunya wajib. Demikian pula yang salat munfarid sendirian wajib membaca Al-Fatihah. Bahkan itu rukun salat, tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Namun khilaf dalam masalah tadi al-makmum, orang yang makmum itu yang ada perselisihan pendapat. Namun wallahu alam yang rajih pendapat jumhur, ada perincian. Ketika imam salat dengan membaca Al-Fatihah dengan keras, tidak wajib membaca Al-Fatihah bagi makmum. Namun kalau imam tidak menjaharkan bacaan Al-Fatihahnya, maka wajib bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah. Di sini juga disampaikan oleh pentahqiq, wa amma qaulul jumhur fahuwal amr bi qiraatiha fi salati sirriyah wa fi sakatatil imam.
Adapun ucapan jumhur yaitu mewajibkan membaca Al-Fatihah ketika salat ya sirriyah seperti salat duhur asar ya. Dan juga pada waktu imam tidak membaca Al-Fatihah seperti salat maghrib rakaat yang ketiga. Imam kan enggak menjaharkan bacaan surat Al-Fatihahnya, maka waktu itulah wajib bagi makmum membaca surat Al-Fatihah. Wallahu taala alam. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i masih masalah salat. Wa ya'muruna bi itmamir ruku' was sujud hatman wajiban. Ashabul hadis Ahlussunnah wal Jamaah memerintahkan kaum muslimin untuk menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan ini adalah suatu kewajiban. Wa ya'uduna itmamar ruku' was sujud bituma'ninati fihima, dan mereka menganggap sempurnanya ruku' dan sujud itu kalau tumaknina. Tumaknina itu istilahnya sujudnya anteng, tenang, rukuknya anteng, tenang, ya, bistiqrar. Ya. Misalnya orang itu rukuk, ya, Allahu Akbar, ya, sampai agak, ya, sekali lagi tenang, baru Sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai Allahu Akbar, Sami Allah. Ini sekali lagi tidak sah salatnya. Nanti akan kita sampaikan hadisnya. Maka kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i sempurnanya rukuk sujud dengan tumaknina. Ya, jangan kejar setoran atau seperti ayam matok jagung cepet-cepetan. Ya, harus apa dengan tumaknina. Demikian pula wal irtifa' minar ruku' i'tidal. Ya, mengangkat kepala dari rukuk i'tidal. Wal intisab minhu, demikian pula ketika berdiri setelah rukuk, wa tumaknina fi, harus tumaknina, tenang, harus apa? Sekali lagi tumaknina. Wa kadzalikal irtifa' minas sujud, orang itu bangkit dari sujud, wal julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud harus tumaknina. Mutmainnina fi min arkanis shalah allati la tasihhu illa biha. Kata beliau, tumaknina pada waktu ruku, pada waktu i'tidal, pada waktu sujud, pada waktu duduk di antara dua sujud, itu termasuk rukun-rukun salat. Tidak sah salat tanpa melaksanakan rukun-rukun tersebut. Seperti tadi surat Al-Fatihah rukun salat. Tidak sah yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ini semuanya berdasarkan hadis yang dikenal dengan istilah hadis al-musi' salatahu. Hadis yang berkaitan dengan orang yang jelek salatnya. Ya, kalau kita mengenal ada istilah hadis Jibril, ya, yaitu hadis apa? Tentang Islam, iman, dan ihsan. Di sebagian hadis itu ada penamaan-penamaan khusus. Di antaranya hadis masalah ini, yaitu hadis al-musi' salatahu. Hadis tentang orang yang jelek salatnya. Ini dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikisahkan ada seseorang datang ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah itu dia mendatangi Rasul yang juga ada di masjid. Kemudian mengucapkan salam, Rasul menjawab salam orang tersebut. Namun Rasul mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah apa? Salat 2 rakaat, itu salat tahiyatul masjid. Orang itu mengulangi lagi salat tahiyatul masjidnya. Selesai kembali kepada Rasul mengucapkan salam, Rasul jawab salamnya. Rasul tetap mengatakan irji fasalli fa innaka lam tusalli. Sampai 3 kali. Akhirnya orang tersebut angkat tangan. Ya Rasulullah, ini yang aku bisa. Fa'alimni, maka apa? Ajari aku salat yang benar. Makanya dikenal dengan apa? Hadis tentang orang yang jelek salatnya. Di situ apa? Rasul menganggap orang tersebut salatnya tidak sah. Kenapa?
Kata para ulama, karena tidak tumakninah. Maka Rasul pun mengajari orang itu salat yang benar. Dalam hadis Rasul mengatakan, idza kumta ila salati fakabbir. Apabila engkau mulai salat, mulailah dengan takbiratul ihram. Ini rukun salat. Tidak sah orang yang salat tidak pakai takbiratul al-ihram. Makanya salah kalau misalnya ada orang masbuk dari pintu langsung ngejar rakaat, misalnya ketika imam sudah ruku langsung dia Allahu Akbar tanpa takbiratul al-ihram. Kata ulama, takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru takbir untuk ruku. Karena takbiratul ihram adalah rukun salat. Rasul mengatakan, idza qumta ila salati fakabbir. Jika engkau mau salat, mulailah dengan takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara laka minal Qur'an atau ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, yaitu maksudnya surat Al-Fatihah. Ini Rasul menjelaskan rukun-rukun salat saja dalam hadis ini. Kemudian Rasul mengatakan, tsumma rka', kemudian rukuklah hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau tumaknina. Kata ulama, tumaknina itu artinya istiqrar, tenang. Allahu Akbar, subhanarabbiyal azim misalnya, baca 3 kali. Ini kalau sudah tenang baru sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Sudah tenang boleh untuk sujud. Rasul mengatakan, summa ta'tal qa'imah, kemudian i'tidallah, summa sujud, dan tumakninalah dalam sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi tidak sah salat yang tadi tidak tumakninah. Baru ruku Allahu Akbar langsung sami Allahu akbar, sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar lagi. Ini sekali lagi tidak sah salat orang tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Makanya Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jangan mengatakan, wah yang penting salat daripada enggak salat. Naudzubillahi min dzalik. Rugi kita. Capek-capek salat tidak diterima. Wah, siapa yang tahu kalau diterima atau tidak? Ya kita usaha. Sebagaimana kita mencari rezeki, kita kan enggak tahu. Masalah dunia saja kita kejar luar biasa, belajar masalah bisnis dan sebagainya, tapi masalah urusan ibadah meremehkan. Disuruh mengikuti ajaran Rasul agar diterima salatnya, namun alasannya Anda saja nggak tahu diterima atau tidak. Kita katakan ya betul, kita tidak pernah mengatakan pasti salat kita diterima, tidak. Cuma kita harus berusaha. Di antara usahanya belajar. Itu perintah Rasul, sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang belajar saja, yang paham saja nggak mesti diterima, apalagi yang kan begitu kaidahnya. Jangan kayak kaidah sebagian orang yang naudzubillahi min dzalik, nggak usah belajar itu saja, orang nggak lulus SD jadi miliarder. Ini sekali lagi kaidah yang terbalik. Jadi sekali lagi dalam urusan dunia saja orang rajin belajar untuk mereka suksesan, apalagi urusan akhirat. Belajar urusan dunia saja nggak mesti sukses. Sekali lagi tidak jadikan pedoman patokan. Intinya sekali lagi yang wajib kita berusaha, berdoa, kita serahkan semua hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak semua salat seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada 2 syarat diterimanya ibadah, ikhlas dan ittiba. Ikhlas saja tidak cukup, harus ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu contoh bahwasanya tidak semua amalan manusia diterima. Yang diantaranya karena tidak mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama masa salat, karena tidak mengikuti rukun-rukun salat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan masalah salat, khususnya salat yang 5 waktu. Kemudian Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah berkata,
wa yatawassauna biqiyamil laili lis-salati ba'dal manam. Ashabul hadis, ahlu sunnah, ulama salaf mewasiatkan kaum muslimin untuk melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud ba'dal manam, terutama selesai bangun atau pada waktu setelah bangun tidur. Namun kata para ulama, tidak ada disyaratkan diwajibkan tidur terlebih dahulu. Sholat malam atau tahajud itu waktunya mulai selesai sholat isya sampai waktu sholat subuh. Itu waktu-waktu sholat malam. Entah kita tidur dahulu atau langsung sebelum tidur, terserah. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Minimal sholat witir 1 rakaat. Ya, ini sekali lagi yang diwasiatkan oleh para ulama. Jadi kata-kata ba'dal al-manam ini tidak disyaratkan. Memang yang paling afdal sepertiga malam terakhir. Tentunya orang itu selesai apa? Bangun tidur, bangun pada waktu sepertiga malam terakhir. Mungkin sekarang jam 3 atau jam setengah 3. Tentunya orang itu apa? Bangun tidur malam, kemudian sholat pada waktu sepertiga malam terakhir, karena waktu itulah Allah turun ke langit dunia seperti yang kita bahas di awal kitab ini. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa sulusu al-laili al-akhir. Kata Rasul, Rabb kita Allah turun ke langit dunia sesuai dengan kebesarannya, tidak sama dengan turunnya makhluk. Kata Rasul, Rabb kita turun sepertiga malam terakhir ke langit dunia. Fayaqul, seraya berfirman dalam hadits qudsi, man yad'uni fa astajibu lah. Barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Waktu-waktu apa? Mustajab untuk berdoa sepertiga malam terakhir. Man yastaghfirin fa aghfirallah. Barang siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni. Dan bahkan Allah dalam surat Az-Zariyat mensifati orang-orang tersebut, wabil asharihum yastaghfirun. Dan mereka orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang beriman bertakwa, mereka apa? Pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Karena itulah waktu yang mustajab. Demikian pula Allah mengatakan tatajafa junubum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung-lambung orang beriman jauh dari tempat tidur mereka di malam hari, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Ini sekali lagi yang diwasiatkan oleh ulama as-salaf, salat al-lail, qiyamul lail, dan sekali lagi tidak harus setelah tidur, boleh sebelumnya. Wa bisilatil arham, dan mereka mewasiatkan kaum muslimin untuk menyambung tali silaturahim. Ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan istilah silaturahim, dan ini sudah sering kita sampaikan. Istilah silaturahim dalam istilah Al-Quran, istilah As-Sunnah, istilah para ulama itu hanya berkaitan dengan karib kerabat. Kalau antum baca pembahasan ulama tentang siapa itu Ar-Rahim, yaitu ayah kita, ibu kita, dan yang berkaitan dengan kerabat saudara bapak ibu kita. Itu yang namanya apa? Ar-Rahim. Yang kita dianjurkan, diperintahkan untuk menyambung tali silaturahim dengan mereka. Maka tidak benar kalau diperluas mencakup orang-orang di luar kerabat kita. Reuni dalam rangka apa? Menyambung tali silaturahim. Ini keliru istilahnya. Meskipun bukan berarti kita melarang orang ketemu dengan teman lamanya, namun yang apa? Bukan lawan jenisnya, beda ya. Intinya sekali lagi pembahasannya silaturahim dalam istilah Al-Quran dan Sunnah itu untuk karib kerabat. Maka tidak benar kalau misalnya orang itu tadi melaksanakan kegiatan-kegiatan tadi, pertemuan dengan teman-teman, kemudian memakai istilah silaturahim plus memakai hadis Rasul, man ahabba an yubsata fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasir rahimahu.
Barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya, dipanjangkan usianya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Mungkin pembawa acaranya membawakan hadis itu untuk apa? Mendukung acara yang tersebut. Ini salah menempatkan dalil. Ini juga sama, mirip dengan guru matematika, guru geografi, biologi atau yang lainnya dalam urusan dunia. Ketika mau mengajar karena semangat ngaji, mengatakan rajin-rajinnya belajar ini dan itu karena Rasul bersabda, talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin. Belajar ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Belajar apa? Ilmu-ilmu dunia tadi. Ini sekali lagi keliru menempatkan hadis. Kita nggak menafikan manfaat ilmu dunia, cuma jangan salah menempatkan apa? Dalil. Karena dalil yang berkaitan dengan ilmu dalam ayat, dalam hadis yang ada keutamaannya itu ilmu agama. Makanya Rasul mengatakan man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam urusan agama. Talabul ilmi, belajar ilmu di situ maksudnya ilmu agama, bukan ilmu urusan dunia. Namun sekali lagi bukan berarti kita mengharamkan, tidak, jangan salah paham, jangan gagal paham Namun sekali lagi menempatkan dalil harus pada tempatnya. Ini kalau Allah, kalau Rasul. Kalau kita salah menempatkan apalagi ayat misalnya ini berkata tentang Allah tanpa ilmu, ini berdusta atas nama Allah. Sekali lagi jangan salah menempatkan dalil. Di antara sebabnya karena salah menggunakan istilah syar'i. Silaturahim sekali lagi dalam istilah Al-Quran, dalam istilah hadis, istilah para ulama hanya berkaitan dengan karib kerabat. Paman kita, mungkin kita punya paman di luar kota, kita harus apa? Menjalin tali silaturahim. Paling tidak dengan sekarang ada WA, ada alat-alat yang sangat bisa membantu kita untuk menjalin tali silaturahim. Wa bisatil arham wa ifsa'is salam. Demikian pula menyebarkan ucapan assalam kepada orang-orang yang beriman. Wa it'amit ta'am, memberikan makan terutama kepada fuqara wal masakin. Keempat amalan ini ada dalam hadis Rasul riwayat Imam Tirmidzi yang masyhur hadisnya. Rasul mengatakan ayuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilu al arham wasallu bil laili wan nasuniyam tadkhulul jannata bisalam. Ini sekali lagi hadis yang luar biasa. Rasul mengatakan wahai manusia, wahai kaum muslimin, wahai orang-orang beriman, afsus salam, sebarkanlah assalam, assalamualaikum, terutama kepada khususnya untuk orang-orang yang beriman, yang mana Rasul bersabda la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu awala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabbtum qala afsus salama bainakum. Kata Rasul SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Syarat masuk surga, beriman, bertauhid. Dan kata Rasul, dan kalian tidak akan sempurna imannya sampai kalian saling mencintai karena Allah. Bukan mencintai karena kedudukan, karena harta. Ketika punya jabatan disayang, diagung-agungkan, ketika sudah lengser, ditendang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, ini adalah cinta dan mencintai, cinta benci karena fulus, karena kedudukan. Ini bukan yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kata Rasul, tidaklah kalian sempurna imannya sampai kalian saling mencintai, yaitu mencintai karena Allah, al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Dan kalian tidak, dan apakah kalian mau aku beritahukan tentang suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya akan saling cinta mencintai, yaitu afsus salama bainakum. Kemudian Rasul mengatakan tadi, tebarkan salam, berikanlah makan terutama kepada fuqara wal masakin. Kemudian wasilu al arham, sambunglah tali silaturahim, dan salatlah
salat malam ketika manusia dalam keadaan tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Ini di antara amalan-amalan yang bisa mengantarkan, memasukkan orang ke dalam surga. Yang pertama tadi apa? Menebarkan salam kepada orang-orang beriman. Yang kedua, memberikan makan. Dan tidak khusus hari Jumat saja. Ya, orang butuh makan bukan hari apa? Jumat. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal azan. Wallahu taala alam. Baik, insyaallah kita cukupkan pembahasan tadi. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini sudah ada pertanyaan dengan bahasa Arab. Kana usolli fil masjid alladhi qarib min baiti fihi imam yusalli salatan bisur'ah jiddan. Intinya, aku pernah salat di masjid yang dekat rumahku dan imamnya salat sangat cepat sekali. Wala astati an ukammil qira'at suratul Fatihah illa wajadtu yakum li ajal i'tidal. Intinya sekali lagi imamnya kejar setoran, enggak tahu mungkin lagi ada proyek dan seterusnya. Ma ra'yukum ala dzalik? Ya, apakah istilahnya boleh untuk tetap ikut ataupun bagaimana? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala sama juga pernah ditanya masalah ini, kita bacakan fatwa beliau. Idza kana al-imam yusri hadzal isra ala la yatamakkan fil ma'mum min fi'lil wajib min at-tuma'nina aw ghairiha fa innal wajib 'alal ma'mum hina idzin an yanfarida an wa yusalli wahdahu li annahu baina amrayn. Apabila imamnya sangat cepat salatnya sehingga makmum tidak bisa melaksanakan kewajiban tumaknina atau selainnya, maka wajib bagi makmum untuk istilahnya keluar dari jamaah salat tersebut, ya. Wa yusalli wahdahu, dan salat apa? Sendirian. Sekali lagi, daripada tidak sah, lebih baik salat apa? Sendiri. Ya, adapun keluar dari jamaah dibolehkan. Ini sebagaimana dalam kasus ketika Mu'adz bin Jabal memperpanjang salatnya. Kemudian ada orang yang nggak sanggup mengikutinya, keluar dari salat tersebut. Rasul pun memarahi Mu'adz, tapi tidak menyuruh orang itu atau tidak menyalahkan orang yang keluar dari salat berjamaah bersama Mu'adz bin Jabal. Allahu ta'ala alam. Mohon penjelasan soal celaka orang yang lalai dalam sholatnya. Wanita yang sholat dan tidak di awal waktu, apakah kena ayat atas? Tidak, selama tidak sampai keluar waktu sholat tersebut. Ya, mungkin setelah duhur karena sibuk menyiapkan makanan untuk anak-anaknya dan sebagainya, sampai lewat mungkin setengah 1 jam setelah adzan, maka tetap sah sholatnya, tidak termasuk dalam kecuali kalau sampai sudah waktu asar tiba atau bahkan lebih dari itu, maka bisa terkena ayat fawailil musallin, kecuali kalau ada udzur yang lain, beda lagi. Jadi sekali lagi, wailul musallin itu kalau orang itu lalai dari sholatnya sampai keluar waktu sholat tersebut. Nah, bolehkah mengerjakan sholat tahajud ketika telah berbunyi penanda imsak? Ya, imsak ini berarti masih ada waktu sahur. Ya, yang nggak boleh itu kalau sudah waktu fajar shadiq alias sudah waktu masuk salat subuh, maka sudah selesai waktu sahur ataupun salat al-lail. Namun sekali lagi, waktu imsak intinya sebelum adzan subuh masih ada waktu salat witir ataupun salat al-lail. Ini apa benar Syekh Abdul Salam Bali mempunyai pemikiran qutbiyun, penggemar atau pengikut Sayyid Qutb yang membolehkan kepada? Iya, betul. Ada penyimpangan dalam masalah manhajnya. Kalau perinciannya nanti kita akan lebih perinci pada saatnya nanti. Demikian pula dengan Syekh Saleh Al-Munajjid yang sudah pernah kita bahas dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
apakah sakit mata termasuk udzur bolehnya meninggalkan sholat Jumat dan sholat berjamaah karena penyakit tersebut termasuk penyakit menular menurut dokter. Wallahu ta'ala alam. Penyakit mata kan istilahnya bermacam-macam. Kalau sudah sangat parah, mungkin susah melihat dan seterusnya, maka wallahu ta'ala alam, kalau dinyatakan itu bisa menular, wallahu alam, apalagi di masa pandemi seperti ini bisa menjadi udzur kalau misalnya ada sebab menular tadi. Namun sekali lagi, kalau tidak sampai parah betul, wallahu alam, tetap untuk orang itu salat berjamaah di masjid. Wallahu taala alam. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.